wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 2 kelas 11-8 akan mempersembahkan video hasil observasi di Klenteng Hortibio, Desa Senepo Bimbingan. Perkenalkan, nama saya Farma Atalia Divani, nomor urut 7. Dan perkenalkan, nama saya Siva Aulia Caisa Pratiwi, nomor urut 30. Perkenalkan, nama saya Nurofia Safitri, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Aura Arika, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Indah Birandini, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Dani Rahmasari, nomor absen 5. Selamat menyaksikan. Klenteng Hortibio dibangun pada tahun 1942 oleh Tan Hoi Sui dan Oi Kian Hui. Klenteng ini telah berusia sekitar 80 tahun. Pada awalnya, nama klenteng ini adalah Tong Hui Kiong, lalu berganti menjadi Dharma Nityasa. Karena pada masa kependudukan Jepang, nama berbau Tionghoa tidak diperbolehkan. Lalu sekarang, klenteng tersebut diberi nama Hortibio. Kata Hokti diambil dari nama dewa yang menjadi tuan rumah, dan kata bio yang berarti kelenteng. Jadi, nama Hortibio dapat diartikan sebagai kelenteng milik Hokti. Kelenteng ini sempat berhenti beroperasi pada sekitar tahun 2014 karena satu persatu pengurusnya meninggal dunia dan belum ada generasi penerusnya. Kelenteng ini beroperasi kembali sekitar tahun 2018 setelah terbentuknya kepengurusan yang baru. Pada awalnya, kelenteng tidak diperbolehkan berdiri secara permanen. Hal ini disebabkan karena agama Konghucu belum diakui sebagai agama resmi di Indonesia, hanya sekedar kepercayaan di kalangan masyarakat. Pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, agama Konghucu mulai diakui sebagai agama resmi di Indonesia. Kelenteng Hortibio mulai direnovasi untuk pertama kalinya pada tahun 1998. Mulai saat itu, kelenteng ini bisa diresmikan dan berdiri secara permanen hingga sekarang. Setelah direnovasi, bentuk bangunan kelenteng mulai berubah akibat proses modernisasi yang ada. Bentuk atap kelenteng yang awalnya tumpang berubah menjadi 5 segitiga. Selain itu, terdapat penambahan ruangan aula depan beserta 6 buah tiang yang menandakan bahwa bangunan kelenteng bersifat permanen. Alat yang digunakan untuk beribadah atau sembahyang yaitu berupa 1. Dupa berwarna kuning, hitam, merah, dan hijau. 2. Uang emas untuk dewa atau Tuhan dan uang perak untuk leluhur atau orang yang sudah meninggal. 3. Wadah air seperti cangkir kecil yang berisi air biasa atau teh untuk persembahan. 4. Lilin biasa dan lilin minyak. 5. Ada wadah untuk menancapkan dupa setelah doa. Berikut ini adalah peletakan altar ibadah berdasarkan urutan serta masing-masing fungsinya. Altar 1, Tiankong. Altar ini ada pada urutan pertama yang terletak pada aula kelenteng. Altar ini fungsinya adalah sebagai tempat untuk berdoa atau beribadah pada Tao atau Tuhan. Altar kedua ada yaitu Pakung Pabu, berada di bagian aula kelenteng, tepatnya di bawah altar Tiankong. Fungsinya hampir sama dengan altar Tiankong, tidak terdapat patung dewa maupun leluhur, hanya terdapat wadah air dan tempat dupa. Altar ketiga, altar di urutan yang ketiga berada di tengah ruang ibadah. Di atas altar ini tidak terdapat patung dewa maupun leluhur, dan juga merupakan satu-satunya altar yang tidak memiliki nama. Hal tersebut dikarenakan altar ini digunakan untuk mendoakan arwah atau ruh yang sudah tidak didoakan lagi, biasanya karena semua keluarganya juga sudah meninggal dunia. Altar 4 berada di dalam ruang ibadah, tepatnya di bagian tengah dan berhimpitan dengan dinding. Altar ini berada di atas altar Huo Chiangkun. Fungsi altar ini adalah sebagai tempat patung dewa tuan rumah dari kelenteng Hortibio, karena kelenteng Hortibio merupakan kelenteng dari perkumpulan Tridharma. Maka tuan rumahnya adalah Ho Tek Cheng Sin yang dijadikan sebagai nama altar rumah. Altar kelima berada di bawah altar Hok Tek Cheng Sin. Pada latar kelima ini terdapat patung dewa bumi dan patung harimau yang merupakan hewan tunggangan. Fungsi dari altar ini adalah untuk berdoa kepada dewa bumi ketika ingin meminta segala sesuatu yang berlangsung di atas bumi. Contohnya, kesejahteraan tanah pertanian,
perkebunan atau kelancaran dalam wirausaha. Altar 6. Altar ini berada di sebelah kanan altar Huo Chiang-kun. Di atasnya terdapat satu set patung Sakyamuni Buddha. Sisanya berupa 3 patung dewa, yaitu Dewa Pelindung, Kwan Im Hojo, dan Lojia, dan Dewi Samudra Tian Xiang Singbo. Fungsi dari altar ini adalah sebagai tempat untuk berdoa kepada Dewi Samudra, sekaligus sebagai tempat untuk membuat ramalan nasib baik maupun buruk dalam hal percintaan, pekerjaan, kesehatan, dan lain-lain. Untuk mengetahui ramalan nasib, digunakan properti ibadah berupa bilah bambu dengan nomor yang sudah tersedia di atas altar. Altar 7. Terletak di sebelah kiri altar Hok Ten Chensin, terdapat patung Dewa Pelindung dalam perdagangan, kesusastraan, malapetaka, dan peperangan, Kwan Sing Te Kun. Dewa Pengobatan, Yan Ting Seng Ti, Dewa Pelindung para imigran, Cho Sun Kon, dan Dewa Leluhur suku Min Selatan, Kong Ten Chung Ong. Altar ini biasanya digunakan sebagai tempat berdoa untuk mengharapkan kesehatan dan perlindungan. Altar 8 berada di ruang ibadah bagian samping, tepatnya di paling pojok dan berhimpitan dengan tembok. Di atasnya terdapat patung Buddha perang, Wei Topo Sat. Altar ke-9 berada di sebelah kanan altar Wei Topo Sat, terdapat patung Dewa Rezeki, Cai Senya, yang memegang kantung uang berwarna merah sebagai tempat berdoa untuk meminta limpahan rezeki. Altar 10 letaknya ada di sebelah kanan altar Cai Senya. Di atasnya terdapat patung Dewa Pelajar Bun Jiang Ten Kun, biasanya digunakan sebagai tempat berdoa untuk mendapatkan kelancaran dalam menuntut ilmu atau menempuh ujian. Altar ke-11 merupakan altar terakhir dalam urutan yang terletak di sebelah kanan altar Bun Jiang Te Kun. Altar ini memiliki jumlah patung dewa yang terbanyak, yaitu sebanyak 8 patung dewa. Mereka biasa disebut 8 dewa Patsian. Dalam sejarahnya, mereka adalah orang-orang yang pernah berbuat dosa, namun kemudian diangkat menjadi dewa setelah berbuat kebaikan. Kisah mereka merupakan penggambaran nyata dari Yin dan Yang. Kelenteng Hok Tik Pyo digunakan sebagai sarana keagamaan. Kelenteng Hok Tik Pyo digunakan untuk bersembahyang kepada dewa-dewi yang terdapat di kelenteng tersebut. Yang kedua, sebagai sarana pendidikan. Kelenteng Hok Tik Pyo kerap kali digunakan sebagai tempat les matematika dan fisika setiap malam bagi masyarakat sekitar. Bagi pendidikan, kelenteng ini juga menjadi cagar budaya sebagai sarana penelitian dan observasi sebagai bahan literasi nantinya. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan rutin kelenteng Hok Tik Pyo. Mengikuti perayaan-perayaan yang dilaksanakan di kelenteng Hok Tik Pyo. Seperti setiap tanggal 10 ada kegiatan pembagian santunan kepada anak yatim piatu. Setiap 1 bulan sekali terdapat kegiatan bersih-bersih di kelenteng bersama Polri dan masyarakat sekitar. Serta setiap tahun baru kelenteng Hok Tik Pyo membagikan angpau kepada masyarakat sekitar, dan kelenteng ini juga mengadakan makan bersama dengan masyarakat setiap tahun baru.